Hai, welcome to Artocles. Kalau manusia, baik cewek atau cowok merasa kecewa dengan pasangan, wajar aja sih ya, apalagi tidak terpuaskan secara biologis. Tapi jangan sampai jadi aneh yang ujung-ujungnya bercinta sama bukan manusia. Wanita kelahiran tahun 1967 ini bernama Betty yang tumbuh dan besar di wilayah pinggiran Charleroi, kota Walonia, negara Belgia. Ayahnya dulu punya istal besar dan mengajarkan semua anaknya berkuda. Sejak usia 9 tahun, Betty menekunin serius hobi ini menjadi seorang joki dan sering menjuarai kompetisi lokal maupun nasional. Wanita itu pindah ke ibu kota Brussels saat berusia 22 tahun. Namun karirnya tidak melesat sesuai ekspektasi. Selain karena persaingan yang ketat, Betty juga mengalami kecelakaan 3 kali terjatuh dari tunggangan hingga harus menjalani masa penyembuhan. Dia pun vakum cukup lama ketika harus kehilangan kuda kesayangannya akibat sakit. Mulai bangkit lagi saat usia 35 dengan menjadi pelatih dan membuka kursus bagi mereka yang mau belajar menunggangi kuda hanya sebagai hobi, bukan mengajar para atlet joki. Sedangkan kehidupan pribadi perempuan ini juga cukup berliku seperti karirnya. 5 kali loh dia menikah sejak tahun 1998 sampai 2009, tapi semuanya cuma berjalan sebentar karena berbagai alasan. Ada yang karena suaminya meninggal, kabur tanpa kabar, dan sisanya karena ketahuan Betty hobi berselingkuh. Tapi ngakunya sih sejak umur kepala 4, perempuan ini udah nggak nakal-nakal lagi. Jadi kalau ada pria yang mau menemaninya sampai usia senja, silakan ditunggu kontaknya langsung. Pada bulan Juni 2015, Betty menerima seorang murid baru yang akan diajarkan berkuda masih di kota Brussels. Namanya adalah Fabien Roti, usia 29 tahun, yang mengambil paket 2 bulan pasti mahir. Fabien mengaku memiliki bisnis kafe kecil-kecilan dan kepengen bisa berkuda karena lagi ngetren. Bahkan semua temennya ampe melihara hewan tersebut yang dititipkan di istal pinggiran ibu kota. Dia ngiri dan berencana pengen beli kuda juga kalau sudah mahir. Kenyataannya hubungan di antara mereka semakin akrab. Dalam 1 bulan pertama udah seperti sahabatan berpuluh tahun. Enak ngobrol sama Betty sebab punya pengalaman luas, bukan hanya dalam hal kuda-kudaan tapi dalam kehidupan nyata. Saking nyamannya, si Betty pun cerita bahwa dirinya sedang mencari jodoh untuk menemani masa tuanya. Gak peduli cowok usia berapapun, yang penting burungnya masih bisa hidup. Dia udah capek berpetualang cinta, bahkan yang muda-muda cuma morotin duitnya. Entar kalau ketemu akan dibawa ke kampung halamannya di Walonia menikmati alam bersama hewan-hewan peliharaannya. Saat itulah Fabien menawarkan pamannya yang sudah duda dan kebetulan nih sedang cari jodoh juga untuk menikmati usia senja bersama. Umurnya udah 55 tahun, tapi kalau urusan ranjang jangan dipertanyakan, bisa beronde-ronde melebihi kuda. Yakin deh akan cocok sama Betty sebab si paman orangnya kalem serta berotak encer. Betty pun gak keberatan diperkenalkan langsung pada bulan Aprilnya dengan lelaki bernama Romeo Wolfaert. Awalnya Betty agak kebingungan, kok rada nggak mirip, bahkan seperti beda suku nih antara lelaki itu dengan Fabien. Namun belakangan Fabien ngaku bahwa ini adalah paman ketemu gede, padahal sebelumnya ngaku sebagai paman kandung. Obrolan seru dan chemistry pun saling nyambung antara Betty dengan Romeo. Bahkan dalam beberapa bulan kemudian si Fabien udah selesai kursus dan gak pernah lagi komunikasi dengan Betty. Namun hubungan asmara dengan Romeo berlanjut terus sampai niat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Beneran akhirnya setelah menjalani masa kasmaran beberapa bulan, menikahlah keduanya di akhir Maret 2016 saat usia Romeo 55 dan Betty 48 tahun. Setelah itu mereka sepakat untuk pindah ke kampung halaman si perempuan yang ada di Charleroi pinggiran Walonia. Cuma berdua aja karena adik-adiknya Betty sudah melanglang buana entah kemana. Tapi tanahnya luas di situ dan ada 4 ekor kuda kesayangan yang dibawanya dari Brussels.
Sebulan setelah berumah tangga dengan Romeo, Betty teleponan dengan sahabatnya bernama Alice lalu cerita mengenai ketidakpuasan hubungan ranjang dengan sang suami. Burung Romeo sama sekali nggak bisa hidup yang bikin mood Betty menjadi hancur. Setiap malam saat di kamar udah diusahain segala cara supaya Romeo bisa naik nafsu, tapi nihil, cuma jago kecup-kecupan aja. Kejantanannya nggak bangun bikin perempuan itu bawaannya emosi melulu. Bahkan di bulan-bulan selanjutnya, Betty semakin rajin nelpon temennya dan bercerita bahwa sang suami kemarin pingsan mendadak. Waktu dibawa ke klinik, dokter bilang penyakit asam urat Romeo kambuh. Dia juga punya penyakit diabetes menahun serta sakit jantung. Lah, komplikasi ternyata. Anehnya lagi kemudian, Betty menemukan ijazah milik suaminya yang ternyata kelahiran tahun 54. Jadi umur aslinya saat ini 62, bukan 55 seperti yang diakuin. Padahal di KTP umurnya 55. Banyak nipunya si Romeo. Dulu pas kawin bilang sehat jasmani, kenyataannya udah nimbun banyak penyakit. Bahkan dokter pun secara berbisik mengatakan, Pak Romeo emang gak bisa hidup. Waduh, sial banget rasanya. Betty berusaha nelfon Fabienne yang dulu ngejodohin, tapi nomornya gak pernah diangkat. Pada suatu malam di bulan Agustus 2016, Betty datang ke pangkuan suaminya, lalu ngasih beberapa pil kuat yang dibeli secara online, yang katanya sih sanggup bikin pria manapun, sampai yang usia udah ratusan tahun, burungnya bisa tegak kembali. Disuruhnya sang suami minum 2 tablet, yang 1 jam kemudian, malah Romeo merasakan sakit luar biasa pada kepalanya, seperti mau pecah. Setelahnya dia muntah-muntah, bahkan perutnya terasa sakit sampai diremes sekuat tenaga. Betty yang sudah dari siang berharap bisa bercinta malam ini jadi sangat kecewa, lalu membuka pakaiannya dan maksa ngajak suaminya bercumbu. Romeo memukul perempuan itu saat kepalanya diuel-uel ke dada istrinya sampai susah bernafas. Setelahnya lelaki tersebut keluar dan mendatangi rumah tetangga untuk minta pertolongan. Besok paginya Romeo muncul dengan seorang warga dan mengajak diskusi karena lelaki itu nggak sanggup dengan perlakuan istrinya. Betty minta maaf sudah merepotkan dan janji sama sang suami tidak akan maksa-maksa lagi urusan di atas kasur. Pada Senin malam tanggal 12 September 2016, Romeo kecarian istrinya tidak ada di samping tidurnya. Dia ngerasa kasihan pada Betty dan mau bikin kesaksian yang selama ini disembunyikan. Keliling sana-sini nggak ada, hingga menemukan sang istri di istal. Sedang terjongkok dia di atas salah satu tubuh kudanya yang terbaring. Posisinya sulit dijelaskan, namun Romeo menangis melihat pemandangan tersebut. Dia pun balik ke rumah dan berusaha untuk tidur, namun tidak sanggup. 1 jam kemudian, Betty masuk kamar yang bikin lelaki itu langsung memeluk istrinya sambil minta-minta maaf. Dia bilang barusan ngintip ke istal dan melihat perbuatan Betty bersama hewan kesayangannya. Wanita tersebut langsung nangis sesenggukan karena malu. Disinilah Romeo akhirnya ngaku bahwa dia bukanlah paman dari Fabienne, melainkan mantan suami perempuan tersebut. Dulu harta Romeo banyak dari hasil pensiun sebagai marinir. Dia kenal dengan Fabienne melalui kawannya yang ternyata wanita itu cuma menikahi karena harta. Dia berhasil mengalihkan tanah, rumah, dan juga sejumlah uang atas namanya sendiri dan hampir membuat Romeo jadi gelandangan. Karena emang sejak awal lelaki itu yang keburu bucin serta menandatangani semua dokumen warisan untuk Fabienne, akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Hingga muncul ide menjodohkan dengan Betty yang emang sedang mencari suami umur berapapun. Baik Fabienne maupun Romeo udah sepakat untuk saling tutup mulut asalkan pria tersebut punya tempat sandaran hidup, tidak tidur di jalanan setelah dicerai oleh Fabienne. Bahkan biaya nikahnya kemarin dibantu sedikit oleh perempuan itu. Yang penting Romeo bisa dibawa jauh oleh Betty ke kampung halamannya. Terbukti saat ini setiap kali dihubungin, pasti Fabienne gak pernah merespon apapun. Yang paling uniknya adalah si Fabienne ternyata gak pernah berniat kursus berkuda sebagai hobi. Dia udah tahu sejak 3 bulan sebelumnya dari seorang teman bahwa Betty sedang mencari jodoh, makanya melakukan pendekatan supaya bisa mengoper Romeo menjadi beban hidup si guru joki.
Entah karena stres, merasa dibohongin, atau kesal nafsunya tidak tersalurkan pada suami, sejak hari Minggu tanggal 18 September 2016, Betty sering ngamuk tanpa alasan, lalu ngelempar gelas dan piring ke arah lampu di plafon. Dia juga sering mendatangi kudanya di istal dan tidur di sana sampai pagi. Romeo ngerasa gusar, takut sang istri ngamuk menyerang dirinya. Makanya 3 hari itu, dia pun numpang di rumah tetangga yang berjarak 200 meter. Diceritakan segala permasalahannya kalau suatu saat nyawanya direnggut oleh Betty. Si tetangga menyarankan supaya Romeo balik aja ke kota Brussels tempat anak-anaknya. Tapi dia bilang semua putranya udah cuek, nggak pernah peduli, dan lebih mentingin istrinya. Percuma aja, pokoknya nggak terceritakan. Pada Selasa sore tanggal 20 September 2016 sekitar jam 5, si tetangga ikut mengantar Romeo pulang, yang kenyataannya saat pintu depan baru dibuka, nampaklah Betty dengan wajah merah dan pandangan bengis. Dia ngangkat tangan dan mengarahkan senpi pada kepala suaminya. Si tetangga mundur perlahan karena tidak menduga hal tersebut, sampai satu peluru dilepas dan Romeo terkapar tidak bernyawa di papan teras rumah. Lelaki itu menghembuskan nafas terakhir di usia 62 tahun. Setelahnya Betty masuk ke dalam sambil menangis, sementara tetangga tadi langsung lari dan menghubungi pihak yang berwajib. Saat diamankan oleh kepolisian, nampak Betty tidak menyesal, malah ngomong ngigo sambil bernyanyi dengan suara sengaja digede-gedein. Anehnya lagi, saat penggeledahan dilakukan, di rumahnya tuh ditemukan banyak alat penggetar khusus orang dewasa yang diyakini dipakai oleh perempuan itu untuk memuaskan hasrat pribadi. Di kandang kudanya juga ditemukan bantal, karpet alas, dan beberapa pil yang diketahui sebagai penghilang rasa nyeri, juga pembangkit libido. Entah apa yang dilakukannya bersama para peliharaannya di sana. Namun berdasarkan keterangan dari tetangga, seringnya Romeo bercerita mengenai ulah istrinya tersebut di kandang, yang tentu bikin geleng-geleng kepala. Melalui pengacara Hans van Ecker sebagai penyambung lidah dari Betty, perempuan tersebut sudah bingung karena terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Dibohongin oleh Fabienne mengenai kondisi Romeo, dibohongin Romeo mengenai usia dan kesehatannya. Semua makin diperburuk dengan tidak berfungsinya kejantanan sang suami. Ada lagi yang bikin kesel karena ternyata dokter mengatakan asuransi kesehatan Romeo sudah lama tidak aktif. Jadi untuk biaya perobatan ke depannya wajib dibayarkan oleh Betty sebagai istri resmi. Saya kurang ngerti ya mengenai asuransi dan biaya perobatan di Belgia. Namun Betty kemudian terkena tunggakan atas denda keterlambatan polis suaminya. Lah malah berlipat ganda urusannya. Kepengen bisa menikmati masa tua di pedesaan dengan indah bersama pasangan, kok malah lebih ngeri kondisi sekarang dibanding saat di Brussels. Dia ngerasa punya suami tapi nggak ada gunanya. Makanya 3 hari terakhir mulai gila sendiri dan berniat untuk menghabisi Romeo dengan senpi yang sudah dimiliki secara resmi sejak 10 tahun terakhir. Nekatnya dilakukan di hadapan sang tetangga. Sampai pada hasil keputusannya per hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi Wilayah Walonia, hakim menyatakan bahwa Betty bersalah atas tindakannya menghabisi sang suami serta pelanggaran penggunaan senpi. Wanita berusia 49 tahun tersebut pun terkena hukuman 22 tahun penjara. Banding sempat dilakukan pada bulan Oktober 2017 karena perempuan tersebut ngaku di hari kejadian dirinya sedang mengkonsumsi obat penghilang stres, menyalahkan obat itu sebagai pendorong hasrat melenyapkan nyawa suaminya. Namun banding ini ternyata ditolak oleh hakim. Bagaimana menurut kamu nih para ibu? Kalau nggak dapet jatah atau punya suami yang lemah kejantanannya, apakah bakal stres juga seperti Betty? Boleh share jika tidak keberatan. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di artokels S-nya 2.
Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.